kita bisa mendokumentasikan keberadaan kita manakala kita berkunjung di JMP ini. Jadi ini adalah ikon terbaru yang ada di Kota Ambon. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di channel Sarif Oji di Kerabat Sam. Hari ini saya ingin mereaction salah satu video yang bagus sekali, dimana pada kesempatan ini saya akan mereaction untuk memperkenalkan beberapa tempat wisata di Kota Ambon. Jadi khusus Kota Ambon, yang kemarin kami membuat atau mereaction sebuah video, itu adalah tempat-tempat wisata yang ada di Maluku. Nah, untuk sekarang ini saya akan membuat video reaction ini memperkenalkan khusus untuk tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ambon. Jadi Kota Ambon ini untuk saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pemerintah Kota Ambon telah menata kota ini dengan begitu indah, dan beberapa tempat yang sangat mewakili untuk Kota Ambon untuk teman-teman bisa mengunjungi untuk berwisata dengan keluarga, dengan teman-teman di kota ini ya. Jadi ada beberapa tempat yang sangat indah untuk kita bisa bersama-sama dengan teman dan keluarga untuk bersantai di tempat ini. Jadi ini adalah khusus yang ada di Kota Ambon, dan ada beberapa tempat memang yang baru untuk saat ini, dan sangat menyenangkan untuk keluarga, teman-teman bila berada di tempat tersebut. Nah, untuk tidak penasaran, ini saya mereaction dari channel Vacation ID ya. Jadi video ini saya reaction dari channel Vacation ID, dan jangan lupa untuk subscribe Vacation ini ya, Vacation ID channel. Nah, untuk tidak membuang waktu dan untuk tidak penasaran, mari kita melihat videonya di tempat-tempat mana saja untuk kita bisa jadikan tempat hiburan untuk kita dan keluarga serta teman-teman sekalian yang ada di Kota Ambon. Hai Sobat Vacation. Kota yang merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Maluku ini dulunya menjadi pusat pertumbuhan kota. Karena jika Sobat Vacation mengulik sejarah kota ini, sejak zaman VOC, kota ini menjadi pusat pembudidayaan dan perdagangan rempah-rempah. Tidak hanya itu Sobat Vacation, kota ini juga terkenal karena merupakan pusat pelabuhan pendidikan dan pariwisata bagi wilayah Kepulauan Maluku. Nah, jadi kenapa sih kota ini bisa disebut juga sebagai pusat? Nah, teman-teman sekalian, yang teman-teman lihat di layar ini adalah jantung kota ya. Ini ada jantung kota di Kota Ambon. Dan selain Ambon City of Music, nah itu biasa juga Ambon dikenal di masyarakat banyak biasa menyebutnya juga dengan ada tambahan Manise, jadi Ambon Manise, dan itu sudah dikenal di daerah luar. Dan banyak teman-teman yang pernah berkunjung di kota ini, teman-teman saya yang berkunjung di kota ini, itu selalu menyebutnya Ambon Manise ya. Jadi ini adalah satu ikon ya, salah satu ikon di Kota Ambon, dan ada juga ikon yang terbaru yang ada di kota ini yang yang begitu menakjubkan. Dan ini saya ingin memperkenalkan, jadi ini adalah kalau di sini ini dikenal, ini adalah Lapangan Merdeka ini, atau biasa disingkat dengan LAPMER. Nah, Lapangan Merdeka. Dan di Lapangan Merdeka ini untuk sekarang, nah ini juga ada di videonya, itu sudah ada penataan yang luar biasa, ada penataan taman yang indah, dan kita bisa menikmati, utamanya di malam hari, itu sangat menyenangkan. Dan
setiap malam itu ramai di sana. Cuma karena dalam keadaan pandemi sehingga masih terbatas ya, untuk pengunjung. Tetapi mudah-mudahan dengan keadaan pandemi berlalu, maka taman di Lapangan Merdeka itu menjadi salah satu tempat favorit di kota ini, dan masyarakat banyak meluangkan waktu untuk bisa menikmati keindahan di Lapangan Merdeka di Taman Lapmer ini, di Taman Lapangan Merdeka, dan sangat indah untuk kita bisa nikmati. Lanjut. Pusat pariwisata, karena kota ini menawarkan beragam jenis wisata mulai dari wisata alam, budaya, bahari hingga wisata kuliner yang ada di kota ini. Dan wisata di tempat ini nggak kalah menarik dengan wisata-wisata di kota lain atau bahkan di pulau-pulau lain. Jadi langsung saja kita bahas 4 wisata yang ada di kota Ambon yang wajib untuk kalian kunjungi berikut ini. Pantai Pintu Kota. Perlu Sobat Vacation ketahui bahwa Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon ini merupakan salah satu kota di pesisir pantai dengan pepohonan rindang yang saling melambai pada setiap sudut kotanya. Jadi tentu saja keindahan pesisir pantai dengan lautnya yang biru dan airnya yang bening menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar negeri. Salah satu destinasi wisata yang wajib untuk Sobat Vacation kunjungi saat berlibur ke Maluku adalah Pantai Pintu Kota ini. Pantai yang terletak sekitar 20 km dari kota Ambon ini merupakan wisata pantai yang terkenal. Di pantai ini terdapat sebuah tebing yang terkikis karena deburan ombak selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan tebing tersebut berlubang dan membentuk seperti lorong. Nah, ini yang yang salah satunya ini dikenal di kota kami, yaitu Pintu Kota. Itu kalau dari jantung kota. Dari jantung kota itu tidak beberapa menit kita sudah sampai di kota, dan di situ kita bisa menikmati selain gelombang laut, kemudian banyak tempat di sekelilingnya itu adalah tempat-tempat untuk kita bisa menikmati kuliner tersendiri ya. Ada di situ pokoknya banyak lah di situ kuliner yang kita bisa nikmati di Pintu Kota ini, dan bagi teman-teman yang suka selfie itu sangat indah untuk teman-teman bisa kunjungi dan bisa mendokumentasikan pantai Pintu Kota ini. Lubang yang terdapat pada tebing ini berdiameter cukup luas sehingga muat untuk dilewati 2 truk sekaligus. Dengan dinding tebing yang terdiri dari batuan karang yang cukup tajam dan berwarna coklat gelap, maka terlihat sangat kontras dengan laut dan langit biru yang menambahkan keeksotisan tebing ini. Pantai ini ramai dikunjungi kalangan remaja yang menyukai petualangan dan juga hiking melewati jalan setapak menuju Pintu Kota sekaligus menikmati pemandangan alam Laut Banda. Pantai Pintu Kota juga memiliki banyak sekali potensi di samping untuk tempat wisata. Pantai ini juga dapat digunakan untuk acara pemotretan, pre-wedding, wedding, fashion, dan lain sebagainya. Indah sekali. Jembatan Merah Putih. Tempat wisata kedua kita kali ini merupakan salah satu ikon dari kota Ambon. Nah, jadi yang saya ingin perkenalkan teman-teman, ini ada satu ikon terbaru yang ada di kota Ambon yang kita katakan Jembatan Merah Putih. Nah, jembatan ini itu membelah lautan yang ada di kota Ambon, dan panjangnya itu kalau saya tidak salah itu kurang lebih 1,7 kilo ya, hampir 2 kilo. Jadi kita berjalan ya, kalau misalnya dari jantung kota itu kita berjalan dari kota ini ya, kemudian di samping kota ini itu ada tempat perbelanjaan yang besar yang indah juga, namanya MCM. Itu nanti kita melewati di depannya itu, lalu beberapa meter itu nanti kita sudah masuk di areal JMP ini. Jadi ini dia menghubungkan ini dua tempat ini ya, menghubungkan dua tempat jembatan ini. Dan kalau
kita berada di malam hari, kita berada di atas jembatannya itu, lalu kita melihat sisi kanan kiri ya, daerah-daerah yang ada di sekitar jembatan JMP ini atau jembatan Merah Putih itu, wah indah sekali. Dan kita bisa kita bisa mendokumentasikan keberadaan kita manakala kita berkunjung di JMP ini. Jadi ini adalah ikon terbaru yang ada di Kota Ambon dan sangat menakjubkan ya, jembatan ini karena begitu panjang. Dan manakala kita berada di jembatan ini dalam keadaan malam hari, maka begitu indah kita melihat tempat-tempat yang ada di Ambon ini, yang posisinya itu sebenarnya adalah posisi yang tebing ya. Jadi kita melihat posisi-posisi rumah itu yang ada di yang ada di daerah-daerah di sekitar di Kota Ambon ini, itu sangat indah sekali kita melihat lampu-lampu ya. Nah, oleh karenanya saya mengajak teman-teman untuk bisa berkunjung di Kota Ambon dan bisa mengunjungi salah satunya ini, yaitu adalah pintu kota, kemudian ya mengambil dokumentasi di jembatan Merah Putih. Ya, kita lanjut. Jembatan yang diklaim sebagai jembatan terpanjang di bagian Indonesia Timur ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Rumah Tiga di sisi utara Kecamatan Sirimau dengan Desa Hati Kecil atau Balata di Kecamatan Teluk Ambon. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi ini, kita mundur sedikit. Nah, ini nih banyak masyarakat yang menikmati biasanya di sore hari dan pagi hari. Nah, kemudian yang paling ramai biasanya itu di malam hari. Sebelum pandemi itu begitu ramai ya, begitu ramai di JP untuk mengabadikan suasana-suasana yang berbeda di pagi hari, kemudian di siang hari dan di malam hari. Nah, kalau malam hari itu memang betul-betul dikhususkan untuk menikmati pemandangan-pemandangan ya di sekitar JP ini, sekitar Jembatan Merah Putih. Kalau pagi hari itu kebanyakan masyarakat menggunakan untuk olahraga ya, olahraga lari kecil, lari pagi. Demikian juga kalau sore hari, itu banyak masyarakat yang memanfaatkan JP ini untuk berolahraga ringan di pagi maupun siang hari. Nah, kalau malam hari itu betul-betul mau menikmati suasana malam ya, untuk melihat bagaimana suasana Kota Ambon di malam hari. Dan teman-teman kalau berkunjung itu tidak sia-sia ya, tidak sia-sia berkunjung di kota ini, di Kota Ambon, dan bisa menikmati beberapa tempat-tempat yang saya saya anggap bisa memberikan suasana yang nyaman bagi teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut. Utara Kecamatan Sirimau dengan Desa Hati Kecil atau Balata di Kecamatan Teluk Ambon. Kenapa jembatan ini bisa disebut sebagai jembatan terpanjang? Jelas karena panjangnya mencapai 1140 meter, sehingga tak heran kalau orang sampai mengklaim jembatan ini sebagai jembatan terpanjang di Indonesia bagian timur. Ketika Sobat Vacation sampai di jembatan ini, akan terpampang pemandangan baik di siang ataupun malam hari yang membuat kalian berdecak kagum. Bagaimana tidak, Laut Biru Teluk Ambon menjadi view utama yang disuguhkan di sini. Nah, ini kalau suasana malam ya. Jadi kalau suasana malam teman-teman sekalian seperti ini. Nah, ini yang kita lihat di video ini kan hanya sebagian kecil saja. Nah, tapi kalau kita melihat ini, suasana yang seperti ini, kita melihatnya saja sudah bagaimana ya perasaan hati kita, begitu damai melihat keindahan JMP ini, Jembatan Merah Putih. Dan seperti yang dikatakan, ini adalah ikon terbaru di Kota Ambon dan masyarakat sangat menikmati itu. Dan sudah banyak dari luar Kota Ambon, dari luar Maluku yang datang di sini dan tidak menyanyiakan untuk berfoto ya, mengambil dokumentasi di Jembatan Merah Putih. Dan kita tidak akan pernah bosan untuk berada di di JMP ini manakala misalnya di malam hari. Jadi ini adalah suasana
perwakilan ini ya, perwakilan suasana di malam hari ini. Kalau kita betul-betul berada secara langsung pada suasana itu adalah sangat berbeda ya. Dan di gambar ini saja kita sudah kita sudah bisa membayangkan bagaimana indahnya ya manakala kita berada di jembatan Merah Putih di malam hari. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Perpaduan antara cahaya jembatan merah putih dengan kelap-kelip lampu kota membuat suasana jembatan ini menjadi lebih romantis. Taman Pattimura. Sobat Vacation pasti nggak asing lagi dengan nama pahlawan kita, Pattimura. Yaps, nama ini dijadikan salah satu nama taman di kota Ambon, yaitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini ada ini tempat baru juga di kota Ambon, di kota kami, yaitu dinamakan Pattimura Park. Jadi ini Taman Pattimura yang kita sudah tahu siapa Pattimura itu. Saya kira semua masyarakat Indonesia dan dunia tahu bahwa itu adalah salah seorang pahlawan yang ada di Maluku. Nah, ini taman ini diberikan nama Taman Pattimura, dan ini juga sangat indah ini teman-teman ya, sangat indah ini kalau kita berada di sini. Kalau kalau sore hari, nah itu banyak masyarakat di situ ya yang yang berkunjung di tempat ini. Ada yang olahraga, ada macam-macam kegiatan di situ. Nah, kalau kita mau menikmati santai-santai, ada juga tempat-tempat duduk di situ, ada tempat ngopi, ada apalah yang kita mau butuhkan, insya Allah tersedia di taman ini. Dan saya mau rekomendasikan teman-teman ya, kalau ada waktu bisa berkunjung di kota Ambon. Nah, kita lanjut lagi. Itu Taman Pattimura. Taman ini diresmikan setelah tahap revitalisasi beberapa waktu lalu, yang mana peresmiannya dilakukan oleh Wali Kota Ambon. Hal ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-444 Kota Ambon, yaitu pada tanggal 7 September 2019. Salah satu daya tarik dari taman ini adalah di dalamnya terdapat miniatur gitar dan speaker yang memandangkan lagu-lagu. Dan ada juga air mancur dengan warna yang berganti-ganti sesuai dengan irama lagunya. Bagi kalian generasi milenial yang sedang gencar-gencarnya mencari spot foto instagramable, tugu gitar ini bisa menjadi pilihan spot selfie jika Anda berkunjung ke Taman Pattimura. Pantai Hukurila. Nah, ini dia Sobat Vacation, tempat wisata terakhir yang wajib untuk kalian kunjungi, yaitu Pantai Hukurila. Pantai ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang gak pernah membosankan meskipun kalian berkunjung ke sini berkali-kali. Jadi jika kalian datang ke Pulau Ambon, sempatkan untuk berkunjung ke Pantai Hukurila. Pantai yang terletak di Kecamatan Lai Timur ini merupakan salah satu pantai yang membatasi Pulau Ambon dengan Laut Banda. Pantai ini membentang menghadap ke arah timur dengan pasir berwarna coklat dan batu yang menghiasi bibir pantainya. Jika Sobat Vacation berminat untuk mampir ke pantai ini, kalian tak perlu khawatir dengan biaya yang harus kalian keluarkan. Karena biaya tiket masuk yang harus kalian bayar tidak seberapa dibandingkan dengan keindahan yang akan kalian dapatkan di bawah laut Pantai Hukurila. Pesona alamnya dapat kalian nikmati dengan melakukan diving atau snorkeling hanya dengan membayar Rp15.000 sampai Rp25.000 saja. Bagaimana Sobat Vacation? Termasuk ramah di kantong kan? Objek wisatanya pun berbagai macam. Antara lain ada landscape, terumbu karang, gua bawah laut, diving, snorkeling, speedboat, dan ada juga sunrise di pagi hari. Bagaimana Sobat Vacation? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi salah satu wisata di kota Ambon ini? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa. Jadi itu beberapa tempat yang ada di kota Ambon yang kami rekomendasikan untuk bisa dikunjungi. Dan teman-teman yang berkunjung di kota ini ya bisa mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di kota Ambon. Dan sebelum kami akhiri, jangan lupa subscribe ini di channelnya Vacation ID dan juga channel kami di channel Sarpoji. Mudah-mudahan channel-channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan hal-hal yang menarik yang ada di provinsi Maluku maupun
khususnya di Kota Ambon dan kabupaten-kabupaten yang lain. Karena Maluku ini sangat dikenal dengan pulau-pulau yang terpisah-pisah, dan setiap pulau itu memiliki ciri khas, memiliki tradisi. Nah, ini nanti saya akan juga nanti mau membuat reaction tradisi-tradisi yang ada di Maluku. Insya Allah nanti di beberapa kesempatan saya juga akan mereaction beberapa tradisi-tradisi yang ada di Maluku yang sangat menarik dan hanya kita bisa lihat tradisi-tradisi itu di daerah ini. Ya mungkin juga daerah lain punya tradisi tersendiri, dan itulah salah satu kekayaan kita di Indonesia, terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, dan pulau-pulau yang terpisah yang memberikan ciri-ciri tersendiri dari setiap daerah. Nah, itulah kekayaan yang harus kita pelihara, yang bisa nanti kita nikmati, pelajari, supaya kita mengenal budaya-budaya yang ada di khususnya di daerah Maluku, Kota Ambon, dan kabupaten-kabupaten lain, dan Indonesia secara umum. Saya kira teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan lain, pada video yang lain, dan video-video reaction yang lebih menarik lagi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.